sebuah kebangkitan rohani dan proses perjalanan hidup. Bergabunglah saat kami menceritakan kisah pengalaman hidup seorang Kristen. Halo semuanya, selamat datang di Kisah-Kisah untuk Dibagikan. Saya Sin Ming. Tokoh utama kisah hari ini bernama Joy. Dia saudari dari Filipina. Dahulu dia memperlakukan orang berdasarkan emosi. Selama orang baik kepadanya, dia pasti baik ke semua orang. Dia tak membeda-bedakan orang dan tak berprinsip. Sampai dia mengalami sesuatu yang membuatnya sadar prinsip yang digunakannya untuk bergaul dan memandang orang lain sama-sama keliru. Pengalaman istimewa membuatnya mengerti kita harus memandang orang dan hal lain berdasarkan firman Tuhan tentang prinsip memperlakukan orang. Joy punya teman kuliah bernama Emma. Mereka bersahabat. Setiap ada kesulitan, Joy selalu meminta bantuan Emma. Joy menghargai persahabatan itu. Pada Februari 2021, Emma mengundang Joy ke pertemuan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa, Joy meyakini Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Tak lama kemudian, Joy terpilih menjadi diaken penyiraman gereja. Tapi suatu hari, Joy tiba-tiba melihat di kelompok pertemuan, Emma menyebar kekeliruan yang meragukan Tuhan dan menyerang gereja, serta berprasangka terhadap pemimpin dan diaken. Ada ketidakpuasan dan sarkasme dalam perkataannya. Dia juga bilang, semua itu bukan pemikirannya sendiri, melainkan gagasan orang lain, dan berharap para pemimpin bisa mengadakan pertemuan untuk menjawab semuanya. Joy kaget usai melihat omong kosong dan kekeliruan Emma. Dia juga sekaligus cemas. Karena semua yang di kelompok pertemuan adalah saudara-saudari yang baru menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Mengirim pesan-pesan itu ke kelompok pasti memicu gangguan dan dapat menyandung beberapa orang dengan dasar dangkal dan tanpa kearifan. Joy tak tahu alasan Emma melakukannya. Jika Emma memang menginginkan jawaban, dia bisa langsung mengirimnya ke para pemimpin. Kenapa menyebarkan itu ke para petobat baru? Joy sungguh merasa bingung. Tak lama, seperti yang dicemaskan Joy, pernyataan Emma memicu kebingungan dan gangguan di gereja dan memengaruhi beberapa saudara-saudari, membuat mereka berprasangka buruk kepada pemimpin dan diaken serta merasa bingung. Seorang pemimpin kelompok menanyai Joy, "Joy, apa benar yang dikatakan Emma?" Melihat itu, Joy merasa makin cemas. Dia lalu segera menemui Emma untuk menanyakan apa yang terjadi dan alasannya mengatakan itu. Aku telah mendengar kabar bohong yang kau sebar, dan itu memicu kekacauan di gereja. Beberapa orang bahkan berprasangka kepada pemimpin dan pekerja. Emma, mengapa kau membuat pernyataan ini? Dari mana asal perkataanmu itu? Bukan itu yang kukatakan. Aku hanya ingin para pemimpin membuat pertemuan untuk menjawabnya. Kau tinggal mengirimnya langsung ke para pemimpin dan meminta mereka bersekutu denganmu. Emma, benarkah bukan kau yang mengatakan itu? Tentu bukan aku. Aku tidak punya gagasan tentang pekerjaan Tuhan. Lalu siapa yang mengajukan semua pertanyaan itu? Emma, katakan dari mana asal kabar bohong ini? Joy tak mendapat jawaban apapun saat bertanya ke Emma. Apapun yang Joy tanyakan, Emma tak mau menjawab.
Joy melaporkannya ke seorang pemimpin yang juga ingin tahu siapa yang menanyakan semua itu untuk segera menyelesaikan masalah itu. Tapi Emma tak mau bicara dan tak memberitahu. Lalu, setelah diselidiki, saudara-saudari lain tak ada yang mengajukan pertanyaan itu. Emma sendiri yang punya gagasan tentang pekerjaan Tuhan. Dia mengumpulkan kabar bohong dari internet dan menjadikannya pertanyaan, tapi tak mau mengakuinya. Usai mengetahui kebenarannya, pemimpin segera mengatur pertemuan dan bersekutu menjawab kekeliruan Emma, sehingga saudara-saudari lain bisa memahaminya. Namun Emma tak punya kesadaran atau pertobatan atas tindakannya. Setelah kejadian ini, pemimpin bertanya ke Joy, "Apa yang akan kau lakukan jika Emma bukan orang benar? Akankah kau mampu memperlakukannya sesuai prinsip kebenaran?" Menghadapi pertanyaan dari pemimpin, Joy tak tahu cara menjawabnya. Lalu, pemimpin dan Joy membaca satu firman Tuhan bersama-sama, dan hati Joy menjadi cerah. Dia tahu cara memperlakukan Emma, dia memiliki jalan penerapan. Joy, mari membaca satu bagian firman Tuhan. Baiklah. Firman Tuhan berkata, dengan prinsip apa firman Tuhan menuntut orang memperlakukan orang lain? Kasihi yang Tuhan kasihi, bencilah yang Tuhan benci. Inilah prinsip yang harus dipatuhi. Tuhan mengasihi orang yang mengejar kebenaran dan mampu mengikuti kehendak-Nya. Mereka jugalah orang yang harus kita kasihi. Orang yang tak mampu mengikuti kehendak Tuhan, yang membencinya dan memberontak, orang-orang ini dibenci Tuhan, dan kita juga harus membenci mereka. Inilah yang Tuhan tuntut dari manusia. Selama zaman kasih karunia, Tuhan Yesus berkata, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudara laki-lakiku? Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga adalah saudara-saudari dan ibuku." Perkataan ini sudah ada sejak zaman kasih karunia dan sekarang firman Tuhan bahkan lebih jelas. Kasihilah yang Tuhan kasihi, bencilah yang Tuhan benci. Firman ini lugas. Tapi orang sering tak mampu memahami makna sesungguhnya. Amin. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan, Joy sedikit mengerti kehendak Tuhan. Tuhan menuntut kita memperlakukan orang sesuai prinsip. Sebagaimana firman-Nya, kasihilah yang Tuhan kasihi, bencilah yang Tuhan benci. Dalam semua hal penting dan siapapun itu, kita harus memperlakukan mereka seperti kata Tuhan, kasihilah yang Tuhan kasihi, bencilah yang Tuhan benci. Emma sengaja menyebar kekeliruan absurd yang membuat orang punya gagasan, salah paham dan bingung tentang pekerjaan Tuhan. Ini mengganggu kehidupan bergereja, dan ini jahat. Tuhan membenci pelaku kejahatan. Orang harus memihak Tuhan, menolak pelaku kejahatan dan menghentikan perbuatan jahatnya untuk mencegah gangguan terhadap orang lain yang mengikuti pertemuan dan membaca firman Tuhan. Begitu memahaminya, Joy memberitahu pemimpin. Meski sulit bagiku menerima kenyataan Emma melakukan kejahatan, tapi itulah yang sebenarnya. Aku tak mau terganggu atau terkekang olehnya. Aku akan memperlakukannya sesuai prinsip dari Tuhan. Jika gereja mengisolasinya, aku akan melepas perasaanku dan tak akan menyalahkan Tuhan. Pemimpin memberitahu Joy, sekarang agar saudara-saudari tak tertipu oleh Emma, gereja telah memutuskan agar Emma mengisolasi diri. Meski Joy mencemaskan keadaan Emma, dia juga sadar Emma telah bertindak sebagai hamba iblis, mengganggu kehidupan bergereja, dan pengaturan pemimpin bertujuan melindungi saudara-saudari agar tak tertipu atau diganggu kekeliruan. Jadi Joy tak mengatakan apapun. Namun tak lama, Emma
kembali menemukan Joy. Joy, mereka mengatur agar aku mengisolasi diri. Pemimpin tidak mengeluarkanku dari kelompok pertemuan, tapi aku tidak boleh berkumpul dengan yang lainnya. Aku merasa ditinggalkan. Kau menyebar kekeliruan dan kabar bohong dan melakukan sesuatu yang salah. Kau harus merenungkannya sendiri. Setelah sungguh bertobat, kau bisa kembali ke pertemuan. Aku takut pemimpin mengeluarkanku dari kelompok pertemuan. Tapi, meski dia mengeluarkanku dari kelompok, tidak masalah. Aku akan memakai akun lain untuk bergabung dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa di tempat lain. Lagi pula aku tidak diterima di sini. Apa kau akan bergabung dengan identitas palsu? Bukankah ini menipu saudara-saudari? Memangnya kenapa? Mendengar ucapan Emma, Joy terkejut. Emma tak berniat untuk bertobat. Dia bahkan mau membuat akun palsu menyusup ke gereja untuk mengganggu. Bukankah dia itu hamba iblis? Ucapan Emma juga menunjukkan dia bukan orang jujur. Dia berencana menipu saudara-saudarinya dan gereja. Saat itu, Joy teringat tanggung jawab diaken penyiraman. Usai menemukan masalah, mereka sebaiknya mengatasinya dengan mencari kebenaran. Masalah besar harus diselesaikan dengan persekutuan bersama para pemimpin. Tak boleh ada penyembunyian fakta. Joy merasa, sebagai diaken penyiraman, dia harus mematuhi prinsip kebenaran dan melindungi saudara-saudarinya dari gangguan dan penipuan. Dia pun memberitahu pemimpin mengenai hal ini. Maksudmu, Emma akan membuat akun palsu? Ini tangkapan layar obrolan kami, akan kutunjukkan. Iya, baik. Emma akan dikeluarkan karena terus mengganggu gereja. Namun dia temanku dan telah memberitakan Injil kepadaku. Bagaimana jika... Saudari, menurutmu kita bisa mempertahankannya di kelompok pertemuan? Sehingga dia tak akan membuat akun palsu untuk mengganggu gereja lain. Jika dia tidak melakukan kejahatan, dia boleh tinggal. Saat ini, dia tidak memahami perbuatan jahat dan gangguan yang dia timbulkan. Dia masih ingin berbohong, menipu, dan menyusup ke gereja lain. Ini menunjukkan dia belum bertobat. Iya. Jika dia sungguh punya esensi pelaku kejahatan, dia tak akan bertobat dan berubah, dan tak akan berhenti melakukan kejahatan. Iya. Perkataan pemimpin mengingatkan Joy. Baru saat itulah dia sadar telah bertindak mengikuti emosi untuk mempertahankan Emma. Emma tak mengenal dirinya sendiri. Kelak dia mungkin berbuat jahat dan mengganggu gereja. Jika dia memohon demi Emma lagi, tak akan ada prinsip di perkataan seperti itu. Kemudian pemimpin mendapati Emma memiliki gagasan dan tak mencari kebenaran untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, dia memanfaatkan situasi untuk menyerang Tuhan, tak mampu membedakan benar dan salah, menipu saudara-saudarinya agar memiliki gagasan tentang pekerjaan Tuhan. Di pertemuan dia berkata, para pemimpin kelompok tak mampu melaksanakan tugas mereka untuk merusak kepositifan mereka, menyebabkan mereka menjadi negatif yang memengaruhi hasil tugas mereka. Tindakan Emma menyebabkan gangguan serius di gereja. Dan dia tak bertobat, jadi dia memang pelaku kejahatan.
Akhirnya, gereja mengeluarkan Emma sesuai prinsip pembersihan. Dan Joy tak lagi melindungi Emma. Namun yang terjadi selanjutnya membuat Joy terperosok ke penderitaan. Mengapa mengirim tangkapan layar obrolan kita ke orang lain? Aku tidak mau lagi bicara denganmu. Joy, aku tidak pernah menyangka kau akan melakukan ini. Kau merusak kepercayaanku padamu. Kau membuat semua menjadi buruk. Lalu, Joy menangis. Dia merasa persahabatannya dengan Emma akan berakhir. Dia mulai mengingat masa yang dia habiskan bersama Emma. Emma membantunya menemukan ide saat dia kesulitan, dan mereka sering saling berbagi pemikiran. Namun kini, Joy tak tahu cara menghadapi Emma lagi. Apapun yang dia lakukan, dia tak mampu menenangkan hati. Dia bahkan tak mampu berkonsentrasi lama untuk memimpin pertemuan. Di benaknya dia terus menyalahkan diri. Apa aku benar-benar membuat semua menjadi buruk? Mungkin ada cara lebih baik untuk menghentikannya agar tak membuat akun palsu dan mengganggu gereja. Joy mulai ragu apa keputusannya benar. Dia merasa sedih. Dia bahkan ingin menonaktifkan akun, menghindari saudara-saudarinya dan meninggalkan semua. Tapi dia tahu, dia tak boleh melepaskan tugasnya. Dia tak boleh menghindari masalah dan harus proaktif mencari solusi. Jadi, dia memberitahu pemimpin tentang keadaannya. Pemimpin mengirim satu bagian firman Tuhan untuk Joy. Mari kita saksikan video firman Tuhan. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Engkau harus masuk dari sudut pandang positif. Bersikaplah aktif dan jangan pasif. Engkau harus tidak tergoyahkan oleh siapapun atau apapun dalam segala situasi, dan engkau tidak boleh dipengaruhi oleh perkataan siapapun. Engkau harus memiliki watak yang stabil. Apapun yang orang katakan, engkau harus segera menerapkan apa yang kau ketahui sebagai kebenaran. Engkau harus selalu memiliki firman-Ku yang bekerja di dalammu, siapapun yang kau hadapi. Engkau harus mampu berdiri teguh dalam kesaksianmu tentang-Ku dan menunjukkan perhatian terhadap beban-Ku. Engkau tidak boleh menyetujui orang lain secara membabi buta tanpa memiliki gagasanmu sendiri. Sebaliknya, engkau harus memiliki keberanian untuk berdiri dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jika engkau tahu dengan jelas bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi tak punya keberanian untuk mengungkapkannya, itu berarti engkau bukan orang yang menerapkan kebenaran. Engkau ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani mengatakannya, jadi engkau bicara bertele-tele, lalu mengubah topik pembicaraanmu. Iblis ada di dalam dirimu menahanmu, menyebabkanmu berbicara tanpa efek apapun, dan membuatmu tak mampu bertahan sampai akhir. Engkau masih membawa ketakutan di dalam hatimu, dan bukankah ini karena hatimu masih dipenuhi dengan gagasan-gagasan iblis? Amin. Amin. Firman Tuhan sangat jelas.
Jika ada hal yang merugikan pekerjaan gereja dan menyakiti saudara-saudarimu, atau jika ada gangguan iblis, kau harus berani mengungkapkan dan menghentikannya dan membela gereja. Itu berarti menerapkan kebenaran. Hmm. Jika tahu ada yang salah, tapi tetap dikendalikan emosi, takut hubungan tak akur dan tak mampu mematuhi prinsip, kita sedang memihak iblis. Ini tak sejalan kehendak Tuhan. Iya, Saat temanmu menyebar kekeliruan, kau mengungkapnya untuk melindungi saudara-saudarimu. Keputusanmu tepat, tak perlu murung atau sedih. tingkat pertumbuhanku masih rendah dan tak punya kearifan. Aku bertindak sesuai prinsip. Tapi saat Emma mengeluh dan menuduhku, itu mengguncangku. Dan kupikir aku salah. Kini aku tahu, pilihan dan penerapanku itu benar. Dalam hal yang menyangkut pekerjaan gereja dan kehidupan saudara-saudariku, aku harus punya prinsip dan teguh. Harus bisa kubedakan yang benar dari yang salah dan tak terkekang emosi. Amin. Syukur kepada Tuhan. Setelah memahami kehendak Tuhan, Joy menenangkan diri dan berfokus ke tugasnya. Namun semua tak berakhir di sana. Emma tiba-tiba mengirim pesan lagi kepada Joy. Aku dikeluarkan dari kelompok. Kau senang sekarang? Semua ini salahmu. Ada ironi dan sarkasme dalam ucapannya. Selama beberapa waktu Joy tak tahu cara membalas Emma. Dia tahu saat itu persahabatan mereka telah berakhir. Dan dia sedih. Joy berpikir, hubungan kami baik dan dialah yang memberitakan Injil kepadaku. Namun aku kini melaporkan masalahnya ke pemimpin. Bukankah aku mengkhianatinya? Apa pendapatnya tentangku? Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku minta maaf padanya? Aku merusak kepercayaannya. Apa aku gagal menghargai persahabatan kami? Benarkah aku melakukan hal yang tepat? Saat Joy merasa bingung dan menderita, dia membaca satu bagian firman Tuhan. Perilaku yang tak menaatiku sepenuhnya adalah pengkhianatan. Perilaku yang tak setia kepadaku adalah pengkhianatan. Menipuku dan memakai kebohongan untuk menipuku adalah pengkhianatan. Memendam gagasan dan menyebarkannya adalah pengkhianatan. Tak mampu menjunjung tinggi kesaksian dan kepentinganku adalah pengkhianatan. Memberi senyuman palsu padahal hatinya jauh dariku adalah pengkhianatan. Semua ini tindakan pengkhianatan yang kalian semua selalu mampu lakukan, dan semua itu lazim di antara kalian. Mungkin tak satu pun dari kalian yang menganggap ini masalah, tetapi bukan itu yang kupikirkan. Aku tak bisa menganggap pengkhianatan kepadaku sebagai hal sepele, dan aku tentu saja tak bisa mengabaikannya. Usai membaca firman Tuhan, Joy tercerahkan. Dia berpikir, iya benar. Aku selalu berpikir apa aku telah mengkhianati temanku. Mengapa aku tak memikirkan apa pendapat dan perilakuku sejalan dengan kebenaran atau mengkhianati Tuhan? Aku tak boleh hanya mencemaskan perasaan temanku dan mengabaikan sikap Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas. Tak mampu menjunjung tinggi kesaksian dan kepentinganku adalah pengkhianatan. Joy berpikir Emma menyebar gagasan tentang pekerjaan Tuhan, menipu saudara-saudari, dan mengganggu kehidupan bergereja. Dia juga ingin membuat akun palsu untuk menipu orang lain. Semua ini perbuatan iblis dan menghancurkan pekerjaan gereja. Jika aku memilih memihak Emma dan tak menerapkan kebenaran, itu artinya memihak iblis dan mengkhianati Tuhan. Joy juga teringat firman Tuhan. Setialah kepadaku apapun yang terjadi dan majulah dengan berani.
Aku batu karangmu yang teguh, jadi andalkanlah aku. Joy merasa dia harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan membimbingnya mengetahui yang benar dan salah, belajar membedakan orang, dan menjaganya tak kehilangan prinsip dan pendirian dalam hal ini. Lalu Joy bertanya, ketika mengetahui bahwa Emma berbuat salah, aku melaporkannya ke pemimpin. Ini jelas untuk melindungi pekerjaan gereja. Mengapa aku selalu merasa kasihan kepada Emma? Firman Tuhan memberi jawaban pertanyaannya. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jika engkau tidak memiliki hubungan yang normal dengan Tuhan, maka apapun yang engkau lakukan untuk mempertahankan hubunganmu dengan orang lain, sekeras apapun engkau bekerja, atau sebanyak apapun energi yang engkau kerahkan, semua itu hanya berkaitan dengan falsafah hidup manusia. Engkau sedang mempertahankan posisimu di tengah halayak melalui sudut pandang manusia dan falsafah manusia, sehingga orang akan memujimu, tetapi engkau tidak sedang mengikuti firman Tuhan untuk membangun hubungan yang normal dengan orang lain. Jika engkau tidak berfokus pada hubunganmu dengan orang lain, tetapi mempertahankan hubungan yang normal dengan Tuhan, jika engkau bersedia memberikan hatimu kepada Tuhan dan belajar menaatinya, maka secara alami hubunganmu dengan semua orang akan menjadi normal. Hubungan yang normal di antara manusia dibangun di atas dasar penyerahan hati mereka kepada Tuhan dan bukan melalui upaya manusia. Tanpa Tuhan di dalam hati mereka, hubungan antar pribadi di antara manusia hanyalah hubungan daging. Hubungan itu tidak normal, melainkan menuruti hawa nafsu. Semua itu adalah hubungan yang dibenci Tuhan dan menjijikkan bagi Dia. Dalam segala hal yang engkau lakukan dan katakan, engkau harus mampu menetapkan hati yang lurus dan bertindak benar, dan tidak dituntun oleh emosi, maupun bertindak sesuai dengan kehendakmu sendiri. Inilah prinsip yang harus dimiliki orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam menjaga perilakunya. Dari firman Tuhan, Joy mengerti. Dia terlalu memedulikan hubungannya dan berusaha terlalu keras mempertahankannya. Dia mengabaikan hubungan normalnya dengan Tuhan dan hidup dalam emosi daging. Sebenarnya, menjaga hubungan dengan orang lain hanyalah untuk melindungi kepentingan, citra, dan status diri. Itu berasal dari kebutuhan daging. Itu juga dinodai emosi dan niat pribadi dan tak sesuai prinsip kebenaran. Joy juga sadar dia terombang-ambing masalah Emma dan tak punya pendirian karena dia dikekang emosi yang menghalanginya berbuat benar. Dia hanya berpikir untuk mempertahankan persahabatan dan citranya serta tempatnya di hati orang. Maka dia terjebak emosi, tak mampu memperlakukan orang sesuai prinsip kebenaran, dan tak bisa memikirkan pekerjaan gereja. Dia bahkan ingin melepaskan tugas, menjauhi saudara-saudari, dan mengkhianati Tuhan. Baru saat itulah Joy sadar, emosi itu egois. Iblis memakai emosi untuk mengendalikan orang, membuat mereka mengkhianati kebenaran dan Tuhan. Joy juga sadar, sebenarnya saat Emma mengabarkan Injil kepadanya dan mengundangnya ke pertemuan, itu sepenuhnya pengaturan Tuhan. Tuhan memakai Emma untuk membawa Joy ke hadapannya. Dia seharusnya bersyukur kepada Tuhan, bukan Emma. Begitu dia memahaminya, Joy merasa lega dan tak lagi tersiksa. Lalu, di sebuah pertemuan, beberapa saudari dan Joy menonton video pembacaan firman Tuhan.
yang membuatnya melihat sifat Emma dengan jelas. Mari saksikan video pembacaan firman Tuhan. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, mereka di antara saudara-saudari yang selalu menyebarkan kenegatifan mereka adalah kaki tangan iblis dan mereka mengacaukan gereja. Orang-orang seperti ini suatu hari kelak harus diusir dan disingkirkan. Dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan, jika orang tidak memiliki hati yang menghormati Tuhan, jika mereka tidak memiliki hati yang taat kepada Tuhan, mereka bukan saja tidak akan mampu melakukan pekerjaan apapun baginya, tetapi justru sebaliknya, mereka akan menjadi orang-orang yang mengganggu pekerjaan Tuhan dan yang menentang Dia. Percaya kepada Tuhan, tetapi tidak menaati ataupun menghormatinya, dan malah menentang Dia, adalah hal paling memalukan sebagai orang percaya. Apabila orang-orang percaya hanya asal-asalan dan tidak menjaga perkataan dan tingkah laku mereka, sama seperti orang tidak percaya, maka mereka bahkan lebih jahat daripada orang tidak percaya. Mereka tipikal setan. Mereka yang menyebarkan omongan beracun dan jahat di dalam gereja, mereka yang menyebarkan rumor, menimbulkan ketidakharmonisan, dan membentuk kelompok-kelompok eksklusif di antara saudara-saudari, mereka haruslah diusir dari gereja. Namun, karena saat ini adalah masa pekerjaan Tuhan yang berbeda, orang-orang ini dibatasi sebab mereka pasti menghadapi penyisihan. Semua orang yang telah dirusak oleh iblis memiliki watak yang rusak. Beberapa orang semata-mata memiliki watak yang rusak, sementara beberapa orang lainnya berbeda. Mereka bukan saja memiliki watak iblis yang rusak, tetapi natur mereka juga luar biasa jahat. Bukan saja perkataan dan perbuatan mereka menyingkapkan watak iblis dan rusak mereka, lebih dari itu, orang-orang ini adalah iblis si setan yang asli. Perilaku mereka mengganggu dan mengacaukan pekerjaan Tuhan, menghalangi jalan masuk saudara-saudari ke dalam kehidupan, dan menghancurkan kehidupan bergereja yang normal. Cepat atau lambat, serigala-serigala berbulu domba ini harus disingkirkan. Sikap yang tak kenal ampun, sikap penolakan, harus diterapkan atas para kaki tangan iblis ini. Hanya inilah artinya berdiri di pihak Tuhan, dan mereka yang gagal melakukannya sedang berkubang dalam lumpur bersama iblis. Amin. Bagian ini adalah peringatan Tuhan. Aku mengerti. Mereka yang tak menerapkan kebenaran, menyebar kabar bohong, dan menabur perselisihan adalah pemberontak dan penentang Tuhan. Iya. Orang semacam itu bukan umat pilihannya. Mereka hamba iblis, pelaku kejahatan. Mereka semua itu hanya memusuhi Tuhan. Menurut peraturan gereja, dia itu harus dikeluarkan. Iya. Syukur kepada Tuhan, kini hatiku cerah dan aku punya kearifan. Berdasarkan perbuatannya, aku yakin Emma pelaku kejahatan. Amin. Untuk membedakan antara yang baik dan jahat, kita harus bersandar pada firman-Nya. Iya. Syukur pada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Joy teringat prinsip memperlakukan orang lain sesuai esensi mereka berkata, selama seseorang sudah dipastikan sebagai orang jahat, roh jahat, antikristus, atau orang tak percaya, orang itu harus disingkirkan atau dikeluarkan sebagaimana ditetapkan gereja. Orang licik yang terus berpandangan keliru, yang sering memendam gagasan tentang Tuhan atau bersikap defensif terhadapnya dianggap sebagai orang tak percaya. Mereka harus disingkirkan. Menurut prinsip, pelaku kejahatan harus dikeluarkan dari gereja.
untuk mencegah mereka agar tak menyebabkan gangguan di gereja, sehingga orang lain tak akan terganggu saat berkumpul atau menjalankan tugas. Joy juga memahami Tuhan membiarkan pelaku kejahatan mengganggu gereja agar umat pilihan Tuhan paham kebenaran, belajar membedakan orang, dan memperlakukan orang sesuai firman Tuhan. Ini memungkinkan kita mengetahui tingkat pertumbuhan sebenarnya dan belajar menerapkan kebenaran dan melindungi pekerjaan gereja. Setelah menyadari, Joy bersyukur kepada Tuhan. Tanpa perlindungan dan bimbingan firman Tuhan, dia pasti masih dikendalikan emosi, berbicara mewakili pelaku kejahatan dan ditipu Emma. Ini sangat berbahaya. Begitu dia mengenali ini, Joy tak lagi terganggu, dan dia merasakan kelegaan luar biasa. Setelah itu, Emma mendekati Joy beberapa kali. Tapi Joy tak lagi terpengaruh atau terganggu olehnya. Setelah pengalaman ini, Joy sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhanlah yang menuntunnya memahami kebenaran, mendapat kearifan, dan membebaskannya dari kendali emosi. Dia memahami kebenaran sangat penting bagi orang-orang. Hanya saat memandang orang dan perkara berdasar kebenaran, kita bisa punya prinsip dan tak tertipu iblis. Sekian untuk kisah Joy. Terima kasih sudah menyaksikan.